keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para semua yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah yang beliau yang amin. Semoga jamaah subuh sholat bersama alhamdulillah hari ini sebelumnya mungkin mohon maaf karena kemarin yang sedianya untuk kajian sirah nabawiyah Ustaz Umar Faruk berhalangan karena pada bahwa anaknya memang harus rutin dirawat di RSCM. Alhamdulillah dia sudah mewakilkan kepada Ustaz Irfan Supriyatna LCMBD sudah hadir bersama kita untuk memberikan materinya dengan tema 3 landasan utama atau 3 hal pokok dalam berislam. Tema pagi hari ini. Untuk itu sebelum dimulai mari sama-sama kita baca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkain ya, berkain ya. Berkain ya. Ya, antuk. Ya, Pak RT, Pak Imam Musola, Pak Jabar, Bapak semuanya yang para pengurus RT, pengurus Musola, pengurus lingkungan dan semuanya para tokoh-tokoh lingkungan RT 02 dan sekitarnya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja. Pada Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini buat di kamera ya? Ini buat di kamera sih. Di stop dulu. Ini buat di kamera. Ini ya. Balik sih. Jelas Pak? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama saya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nikmat yang tentu yang paling kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam ya Pak ya. Karena nikmat ini sangat mahal ya, sangat besar kedudukannya ya. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali kepada yang Dia kehendaki ya. Kita lihat ya dalam sejarah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib yang membantu dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah tidak menghendaki hidayah kepada beliau ya, sehingga alhamdulillah
kita diberikan hidayah iman dan Islam ini. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada setiap umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Bapak-bapak jemaah musala Nurul Hasanah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ya, saya ke sini ya. Ramadan. Mana kabar bapak-bapak semua ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga bersyukur bisa bertemu kembali ya. Dan tentunya semua ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf juga mungkin Ustadz Umar berhalangan ya, dan tentu tidak ada kesengajaan karena beberapa waktu lalu kan beliau diuji ya dengan meninggalnya anak pertama, kemudian anak kedua juga sekarang lagi sakit juga ya, lagi di ICU. Kemarin karena dekat ya, saya rumahnya dekat, jadi sholat berjamaahnya satu masjid ya. Qadarullah saya juga jarang ketemu ya, karena beliau selalu bolak-balik ke rumah sakit ya. Mudah-mudahan beliaunya diberi kesabaran, istrinya diberi kesabaran, keluarganya, dan mudah-mudahan anak tercintanya mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas suatu pelajaran penting ya. Pelajaran penting di bab akidah ya, yaitu al-usulus salasah, 3 landasan pokok di dalam kita beragama. Apa 3 landasan pokok itu insyaallah kita bahas ke depan. Namun sebelum itu ya, saya ingin sedikit mungkin memotivasi ya bapak-bapak di sini dan umumnya juga jemaah sekitar mushola ya. Saya apresiasi Masya Allah ya, tiap Sabtu, rutin tiap Sabtu ya Pak kajian? Dua kali dalam sebulan. Oh, 2 kali dalam sebulan. Masya Allah, ini sebuah bagus ya kemajuan, dan ini perlu dipertahankan dan tingkatkan kembali. Karena apa Pak? Karena ilmu ini sangat mulia ya. Ilmu ini sangat mulia. Bahkan dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita Pak di dunia dan di akhirat ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, darajat, beberapa derajat ya. Darajat itu jamak ya Pak, jamak apa Pak? Jamak makna salim ya, menunjukkan bahwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan derajat satu, tapi derajat-derajat yang banyak. Di dunia akan dimuliakan, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan jannah. Dan ini keutamaan yang begitu besar ya. Yang mana sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maksudnya ilmu agama ya di sini. Ketika ada ilmu di Al-Qur'an dan Sunnah, maksudnya ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya Pak, ini agung sekali ilmu ya. Sampai disebutkan al-anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para anbiya itu tidak mewariskan dinar, emas dan perak, tidak ya. Tetapi para anbiya itu mewariskan ilmu. Ya, para nabi itu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi ini, sesungguhnya dia mengambil perkara yang banyak ya. Ya Pak.
walaupun bentuknya mungkin tidak terlihat, tetapi ini yakin menuntut ilmu ini yang akan menyelamatkan kita di kehidupan kita di dunia dan di akhirat ya. Begitu banyak orang-orang yang jauh dari ilmu sehingga dia tidak tahu apa aja yang diperintahkan Allah, bagaimana kewajiban dia terhadap Allah ya, terhadap agama dan terhadap nabinya. Akhirnya mereka terjatuh di dalam kemaksiatan, di dalam kesyirikan ya, di dalam kemungkaran-kemungkaran disebabkan karena mereka tidak tahu ya. Disebabkan mereka jahil terhadap agamanya ya. Dan ini pula yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan padanya agama. Ya, Pak. Jadi proses Bapak ke masjid, salat, kemudian mengikuti majelis taklim itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi diri kita itu kebaikan, Pak. Ya. Kebaikan. Karena kalau tidak seperti itu, maka tidak akan tergerak hati kita untuk datang ke masjid. Bapak bayangkan, banyak nggak di antara kita? Tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang dikehendaki baik oleh Allah itu apa? Yufaqihu fiddin kan? Dikehendaki baik yaitu dipahamkan agama. Bukan dibanyakan harta. Bukan dikasih kejabatan, kekuasaan, anak-anak yang melimpah harta benda, bukan itu, Pak. Kalau andai saja kebaikan itu berupa harta, tentu siapa ya Pak orang yang paling bahagia? Qarun ya Pak ya. Qarun ya di zaman Nabi Musa, siapa yang tidak tahu kekayaan Qarun yang melimpah ruah? Tetapi Allah hinakan dia, ya binasakan. Udah ada contohnya tuh orang kaya yang durhaka Qarun. Kalau jabatan di sana banyak ya Pak. Fir'aun ya, seorang raja, Numrud seorang raja ya, Abroha ya, banyak mereka punya kekuasaan, tetapi di sisi Allah tidak bermanfaat itu karena mereka tidak beriman. Berarti hakikatnya bukan itu, Pak. Kalau karena tampanan, Abu Lahab tampan, Pak ya, Ummu Jamil cantik, tetapi itu tidak bermanfaat di sisi Allah ya. Karena Allah tidak memandang itu, tetapi memandang ketakwaan kita ya. Makanya yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dipahamkan agama ya. Ini yang perlu dicatat ya, untuk memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, haris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, memohon pertolongan kepada Allah, wala tahjiz. Dan jangan pula kita merasa lemah ya Pak ya. Harus semangat di dalam menuntut ilmu ya. Sampai kapan? Ya, saya dengar itu riwayat Imam Ahmad, sampai kaki kita menginjakan, sampai kita menginjakan kaki kita di surga Pak ya. Itu terakhir kita sampai meninggal kita menuntut ilmu. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, di sini sebetulnya yang paling bagus itu memang kajian kita kajian kita beruntut. Jadi nanti bangunan ilmu kita juga terbangun utuh ya Pak ya. Seperti kalau kita membangun rumah itu kan dari fondasi terus sampai selesai sebuah kitab, sehingga pemahaman utuh dan ilmu utuh. Adapun kajian tematik itu kan sifatnya suplemen ya Pak ya, suplemen, jadi enggak utuh, ada ilmu sebagian dari sini sebagian. Tapi yang terbaik adalah menggabungkan keduanya ya Pak ya, menggabungkan kajian kitab juga kajian tematik juga dihadiri ya. Di sini saya mungkin saya membahas ya, ada risalah kecil kitab Ushulus Salasah yang saya nilai ini sangat penting. Ini pelajaran dasar di dalam akidah seorang muslim, yaitu pengetahuan seorang hamba terhadap Allah, terhadap Rabbnya, terhadap agamanya dan terhadap nabinya ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan bisa lanjutkan. Cuma saya di sini mungkin muqaddimah, tapi insya Allah akan sedikit ada gambaran tentang pembahasan ini insya Allah.
Di sini kenapa kita harus mempelajari 3 landasan pokok ini, Pak? Ini sangat penting ya. Karena 3 landasan pokok ini yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar nakir kelak di dalam kuburan kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, kemudian kita dimasukkan ke kubur, kemudian akan datang 2 malaikat yang bertanya tentang ini, Pak. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? 3 pertanyaan saja. Ya, nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Dan mana jikalau seumpamanya dia bisa jawab, ini namanya fitnah kubur ya, ujian di dalam kubur. Ujian pertama menuju akhirat. Kalau kita bisa jawab pertanyaan ini, maka kita akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur, Pak, ya. Nikmat kubur. Akan tetapi kalau kita tidak bisa jawab, maka sebaliknya kita akan mendapatkan azab kubur. Ini penting ya, Pak. Kenapa kita penting mempelajari ini? 3 perkara itu supaya kita selamat nanti, Pak. Selamat ketika kita menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di barzakh. Diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perjalanan seseorang yang meninggal dunia di alam barzakh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani, ya. Lantas rohnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian 2 malaikat mendatanginya, ya. Disebutkan di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah," apabila jenazah telah diletakkan, wahtamalaha rijalu ala a'naqihim, ya, dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka. Fa in kanat salihatan, maka jika dia jenazah itu jenazah yang salih, orang saleh, qalat, maka jenazahnya berkata, qaddimuni, ya, segerakanlah aku. Maksudnya segerakan ke mana, Pak? Ke kuburannya, ya, ke liang lahatnya. Wa in kana ghairu salihah, adapun jika jenazahnya itu tidak salih, ya, orang kafir, orang munafik, ya, orang ahlu maksiat, ya, qalat, maka dia berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha, celaka, kemana mereka akan membawa jenazah ini? Dia teriak itu, Pak, teriak. Ya, ketika kita bawa itu jenazah, dia teriak. Kemudian yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, maka teriakannya itu semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa, jika mereka mendengarnya, maksudnya jika manusia mendengarnya, niscaya bisa pingsan. Ya, mengerikan ya, Pak, ya. Kita kan cuma ngangkat-ngangkat aja, ya. Tapi ternyata orang itu, kalau orang soleh itu cepatkan, qaddimuni. Kalau orang yang tidak soleh, aduh celaka saya, dan terdengar suaranya, Pak, kecuali oleh kita manusia, ya. Ya. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir, ya. Ada 2 malaikat yang maka datanglah kepadanya 2 malaikat aswadani azraqan. Malaikat itu yang hitam lagi biru. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar an-nakir, ya. Salah satunya disebut munkar dan yang lainnya disebut nakir, ya. Ya, di dalam hadis tersebut, ya, munkar dan nakir memiliki arti suatu yang menakutkan, mengerikan dan tidak dikenal, maka disebut sifat-sifat yang biru dan hitam. Ya, kalau kita mengenal manusia ya jelas warnanya, ya.
Kalau yang mendatangi kita sendirian di kuburan, didatangi dengan sosok yang seperti itu. Ini mengerikan ya Pak ya. Mengerikan ya. Wong kita aja misalkan ya Pak, waktu sekolah dulu misalkan ujian, semalaman itu belajar tuh. Pas masuk kelas, lihat soalnya susah, dosennya misalkan ketat, waduh lupa lagi ini Pak. Lupa lagi kadang jawaban itu. Apalagi ini yang menguji kita orang yang asing ya, malaikat yang bentuknya asing, mengerikan, menakutkan kita sendiri. Kalau nggak bisa jawab, dihantam sama palu ya Pak, kepala kita, palu dari besi. Ini mengerikan ya. Nah, setelah itu kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya ya. Ya, kalau tadi ya bertanya, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu ya. Nah, di sini bagi yang beriman maka dia akan menjawabnya dengan mudah, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perkara gaib ya, saya nggak bisa ngarang juga ya. Tetapi kita bacakan hadis-hadis Rasulullah ya, yang karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Fayujlisanihi fayaqulani lahu ya. Kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu ya? Fayaqul rabbi Allah. Kalau orang beriman tadi ya, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka? Apa agamamu? Maka dia berkata, dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum ya. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Maksudnya siapa nabimu ya? Maka dia menjawab, fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ya. Akhirnya dia selamat mendapatkan nikmat kubur. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang kafir? Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlisanihi fayaqulani lahu. Kemudian malaikat itu mendudukannya dan bertanya kedua malaikat itu kepadanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Maka dia berkata, fayaqul la adri. Ketakutan Pak. Membaik saat kita ya, la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqul la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Fayaqul la adri, saya tidak tahu ya. Akhirnya apa? Orang-orang kafir dan orang munafik tadi tidak mampu memberikan jawaban. Akhirnya Allah, malaikat itu memukul kepalanya ya. Ini Bapak gini, sini ringan nggak Bapak ininya, pertanyaannya ringan ya Pak ya? Siapa Tuhan kita, apa agama kita, siapa Nabi kita? Ternyata pertanyaan ini bukan berkaitan dengan hafalan kita ya Pak. Kalau misalkan kita bertanya kepada orang-orang misalkan non-muslim nih Pak, siapa Tuhannya orang Islam? Bisa jawab nggak Pak di dunia? Bisa ya Pak? Allah gitu kan. Siapa nabinya? Nabi Muhammad. Apa agamanya? Agamanya Islam gitu kan. Mudah Pak. Pertanyaan sangat mudah ya. Tetapi yang dikubur kita yang menjawab itu bukan itu, tapi keimanan dan amal soleh kita yang bisa menjawab. Makanya orang-orang kafir itu seolah dibuat lupa Pak. Sebetulnya dia tahu itu jawabannya, tetapi maka dia itu mau mengungkapkan tapi tidak bisa Pak, tidak bisa. Itu penyesalan nggak Pak? Saya ujian aja nggak bisa, lupa lagi, nyesal gitu kan Pak. Padahal saya bisa jawab, cuma nggak bisa. Karena apa? Karena itu punya keimanan kita yang menjawab. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Di surat Ibrahim ayat 27 ya. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit, dengan
perkataan yang kokoh fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, di kehidupan dunia ketika dia sakratul maut dia bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu di kehidupan dunia. Di kehidupan akhirat dia bisa mampu menjawab pertanyaan dua malaikat itu, ya Pak. Maka semangat dalam menuntut ilmu ya, untuk kebaikan kita ya. Di akhirat kita cuma tidak bisa, orang masuk surga aja menyesal, orang masuk surga menyesal. Dia sudah di surga menyesal, kenapa saya tidak beramal lebih banyak supaya tingkatan surga saya bisa lebih tinggi lagi gitu kan Pak. Karena tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya itu seperti kita melihat langit, seperti kita di bumi melihat langit Pak. Ya, dan nikmatnya tentu berbeda ya antar tingkat itu ya. Ini yang saya lihat penting ya, kenapa harus kita bahas. Pertama siapa Pak? Kita mengetahui siapa Pak? Allah, mengetahui agama Islam, mengetahui Rasul ya. Allah, Rasul dan agama kita. Nanti kalau kita bahas ini ya, mudah-mudahan suatu saat atau kapan bisa selesai pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjawab 3 pertanyaan tadi. Baik. Kita akan mulai ya pembahasannya. Oh ya, ternyata di kubur itu secara umum manusia semua akan ditanya ya Pak. Secara umum semua manusia tidak luput dari pertanyaan itu. Tetapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Mereka tidak ditanya ya. Tidak diuji dengan fitnah kubur ya. Di antaranya siapa? Sebagaimana jelasan para ulama, yaitu para nabi ya, para siddiqin ya, orang-orang yang mati syahid itu tidak ditanya Pak di kubur ya. Kemudian orang-orang yang bekerja di daerah perbatasan peperangan ya, orang ribat itu di antara orang-orang yang dikecualikan ya Allah. Misalkan orang yang meninggal di hari Jumat juga ya. Ya, itu yang dikecualikan tidak ditanya ya. Tapi secara umum kita ditanya. Dan kita kan tidak mungkin kita berspekulasi kita masuk yang tidak ditanya itu kan. Jadi secara umum, karena secara umum manusia ditanya, ya kita harus persiapan dengan 3 pertanyaan tadi. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membacakan pembahasan kitab ini. Qal muallif, penulis kitab ini Imam Syekh Muhammad Tamimi berkata ya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail ya. Ini beliau muqaddimah dulu ya, muqaddimah kitabnya ya. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Ya, muqaddimah yang beliau sampaikan di kitab ini adalah sebelum pembahasan inti yang tadi ya, yang 3 landasan itu, maka kita wajib mengetahui 4 perkara dulu Pak. Kata beliau yang pertama al-ilmu. Apa Pak? Ilmu ya Pak, yang tadi kita bahas ya keutamaan. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yang wajib kita ketahui adalah ilmu. Ilmu itu apa yang beliau maksudkan di sini? Itu ilmu tentang pengetahuan kita terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap agama Islam disertai dalil ya Pak ya. Disertai dalil ya. Karena memang ajaran agama kita jelas ya Pak. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ya, mereka kitab suci mereka bisa dirubah ya. Tidak ada jaminan dari Allah ya. Mereka bisa mengarang, ulama-ulamanya mengarang, menambah-nambahkan kitab suci mereka. Tetapi dalam Islam tidak. Ajaran kita telah Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa raditu lakumul Islam dinan ya.
pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Artinya agama Islam ini sempurna, tidak butuh penambahan dan kekurangan. Yang kedua yang perlu yang perlu kita ketahui adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari ya Pak. Karena hakikat buah dari ilmu itu amal ya Pak ya. Percuma misalkan hafalannya banyak, hafalan Al-Quran, hadisnya banyak, terus ilmu agamanya tinggi, tapi tidak diamalkan ya. Dia berkata, ya saya juga takut juga ya Pak. Takut juga ya misalkan ngasih ceramah gini ya, yang mohon kepada Allah taufik bisa mengamalkan ya. Tapi ada ya yang seperti itu ya, sehingga Allah sebutkan kan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Sungguh besar kemurkaan Allah karena kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ya ilmu yang menjadikan kita bertambah khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di antaranya dengan beramal ya Pak. Walaupun sedikit tidak mengapa ya. Tetapi kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh ya di pengajian, ya Ustadz menyampaikan, kemudian mendengar kalam Allah, ya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan kita belajar. Karena belajar itu belajar menuntut ilmunya belajar mengamalkannya juga belajar ya Pak ya, sama-sama semua belajar ya. Kemudian beliau lanjutkan juga ad-da'watu ilaihi ya. Mendakwahkan ilmu yang kita peroleh. Setelah kita amalkan ilmu tersebut, kita jangan pelit mendakwahkan kepada orang. Misalkan kita mengetahui ilmu walaupun sedikit, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya yang sahih ya. Sampaikan ke istri kita, ke anak kita ya. Dakwah ya dengan ilmu yang tadi ya. Kemudian as-sabru ala adafi ya. Bersabar di dalam gangguan, di dalam itu semua, di dalam menuntut ilmu, beramal, berdakwah, kita wajib bersabar. Kalau tidak sabar udah bubar Pak. Kalau Ustadz tidak sabar itu udah bubar ya. Karena apa? Resikonya orang menyampaikan kebenaran apa Pak? Kalau enggak diterima apa? Dimusuhi ya Pak ya. Sekarang gini, kalau saya sih ya, maksudnya ya saya itu sendiri ya, introspeksi diri ya, banyak sekali kekurangan ya, kesalahan. Kita contoh Rasulullah SAW ya. Beliau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan di dalam diri Nabi. Wa innal la'ala khuluqin adzim. Allah bersumpah di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang mulia. Aisyah sebutkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an gitu kan. Sempurna akhlaknya. Dimusuhi enggak, Pak? Dimusuhi ya, Pak ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir dari mana, Pak? Dari tempat kelahirannya di Mekah. Bayangkan, sedih sekali ya. Orang hidup sudah lama hidup, sekitar 40 tahun ya. Lebih ya, 40 tahun. Ya, 53 tahun ya. Kemudian dia terusir dari negerinya sendiri ya. Dan keadaan hartanya ditinggalkan, hijrah ya Pak ya, hijrah. Itu menyakitkan sekali. Padahal yang didakwahkan betul. Rasulullah SAW mengajak sholat, menyambung silaturahmi ya. Tetapi itulah kebenaran, ada yang menerima, ada yang menolak ya. Ya makanya kita wajib bersabar ya. Maka beliau rahimahullah membawakan di sini tentang dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asr ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Maka beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini surat Al-'Asr, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, ya seluruh manusia benar-benar di dalam kerugian.
illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling mewasiati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. 4 hal tadi, ilmu, amal, dakwah, dan sabar ada terkandung di surat Al-Asr ini, Pak, ya. Semua terkandung, ya. Kalau tidak menempuh ini, niscaya manusia benar-benar di dalam kerugian, Pak. Dia tidak belajar, tidak berilmu, kemudian tidak beramal, tidak beramal soleh, kemudian tidak berdakwah mengajak manusia, dan tidak bersabar, niscaya mereka benar-benar di dalam kerugian. Di surat Al-Asr, ya. Makanya berkata Imam Syafi'i rahimahullahi ta'ala, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah, ya, kecuali surat ini, surat Al-Asr ini, lakafathum, maka itu sudah mencukupinya, ya. Mencukupinya ya tadi, ya, untuk ya motivasi dia beramal, ya, berilmu, beramal, ya, dan menjalankan agama, ya. Kemudian beliau melanjutkan, waqala al-Bukhari babul ilm, Imam Bukhari berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi, ketahuilah sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir lidzambika, dan bermohonlah, istighfarlah kepada dia atas dosa-dosamu, ya. Maka di sini beliau fabada abil ilmi qabla al-qauli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum qaul, perkataan dan perbuatan. Ya. Di sini tadi, ya Pak, ya. Ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu tentang pengetahuan dia terhadap Allah, nabinya, kemudian agama, ya. Berkenaan dengan ilmu ini juga ilmu itu ada beberapa macam, ya. Ada yang sifatnya fardu ain, Pak. Fardu ain, yaitu yang harus diketahui oleh kita, ya Pak, ya. Misalkan apa, Pak? Hal berkaitan dengan fardu ain itu yang menjadi rutinitas kita beribadah. Misalkan sholat, ya Pak, ya. Sholat, nah, kita wajib mengetahui, terutama yang paling penting akidah, ya Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, kata Allah, dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi yang pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah perkara akidahnya. Akidah, ya. Kemudian ilmu terkait dengan ibadah dia, sholat, ya. Kalau masuk puasa Ramadan, ilmu tentang itu, ya. Berkaitan dengan rukun Islam dia harus mengetahui. Ya, kalau haji, ya, bagi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mempelajari hal itu, ya. Itu terkait dengan apa-apa yang tidak boleh seorang muslim itu jahil terhadap itu, bodoh terhadap. Adapun ilmu-ilmu yang fardu kifayah banyak, ya Pak, ya. Misalkan ilmu tentang, ya, yang mungkin dipelajari pada ustadz aja, usul fikih dan yang lainnya, ya, itu yang pelajari hanya orang-orang khusus, ya. Adapun bagaimana dengan kalau menuntut ilmu umum, ya Pak, ya, anak-anak kita misalkan sekolah di sekolah umum, ya, itu tidak mengapa, Pak. Ilmu itu bermanfaat selama itu dipergunakan dengan benar, ya. Tetapi ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu agama. Karena dulu Nabi SAW itu ketika datang ke Madinah itu kan mendapati para sahabat itu mengawinkan kurma, itu kan. Kemudian Nabi SAW mengasih arahan-arahan. Kemudian ternyata rusak kurmanya itu, ya. Kemudian pada ngadu kan,
Kemudian beliau SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui, lebih berilmu tentang urusan dunia kalian. Maksudnya kalau yang dimaksud ilmu di sana adalah ilmu teknologi pertanian atau ilmu-ilmu yang lain, bukan ilmu agama, atau disamakan semua ilmu yang disebutkan Allah di Al-Quran dalam hadis itu adalah ilmu agama dan ilmu ini akan rancu ya Pak ya. Tetapi kalau dimaksud adalah ilmu agama, itu memang diutusnya para nabi itu untuk menjelaskan ilmu agama ini ya. Adapun ilmu yang lain, kedokteran itu bisa fardu kifayah ya. Dan itu bermanfaat selama ilmu itu dipergunakan di dalam kemaslahatan bagi kaum muslimin ya. Masih waktunya masih, kita cukupkan dulu ya Pak ya. Oh ya, kesimpulan ini baru mukaddimah ya, mukaddimah pengantar dalam kita memahami 3 landasan utama: mengetahui Allah, mengetahui nabinya, mengetahui agama Islam ini ya. Nah, dengan tadi ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ya ini pengantar aja, mukadimah dari penulis. Kemudian nanti ke depan mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita akan mengkaji tentang permasalahan itu satu persatu ya. Mudah-mudahan insyaallah. Ya itu Pak yang bisa disampaikan terkait dengan pembahasan yang ringkas ya Pak. Mohon maaf mungkin hanya sedikit yang bisa disampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau masih mengganjal, boleh sih Pak. Ya. Jadi ini Pak ya, mungkin sebagai tambahan ya, perjalanan kita itu kan masih panjang ya Pak. Dikubur itu sebagai awal kita Pak, awal. Kalau kita bisa tuh dapat nikmat kubur itu, maka perjalanan kita ke tahap-tahap berikutnya itu akan lebih mudah insya Allah ya. Karena di alam kubur nanti ketika ditegakkan hari kiamat kan kita semua dibangkitkan ya. Kemudian dikumpulkan di mahsyar ya. Mahsyar itu padang ya, bumi yang itu dibentangkan ya, luas ya, luas, tidak ada pohon, tidak ada bukit-bukit, semua rata. Dan semua umat manusia itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir Nabi Muhammad SAW itu semua dikumpulkan di sana Pak. Kita dalam berdiri dalam keadaan telanjang, tanpa hitan, tanpa alas kaki, dan matahari cuma dekat 1 mil saja Pak. Laki-laki perempuan semua telanjang ya. Dan ada orang-orang yang dia berenang dengan keringatnya sendiri sesuai dengan kadar dosanya. Dan di sana itu durasi waktunya tuh sekitar 50.000 tahun, panjang ya. Ya, tentunya ini memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu di dunia ya. Belum itu nanti di sidang juga ya. Ya. Pada waktu itu kan manusia itu kepayahan Pak. Sehingga mungkin Bapak ya pernah menghafal waktu kecil ya. Ya ada pujian-pujian yang dia datang ke Nabi Adam gitu kan. Rombongan itu datang ke Nabi Adam, kemudian Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat ke Nabi Nuh karena dia itu rasul pertama yang Allah utus. Tidak bisa juga kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa juga. Padahal Nabi Ibrahim itu manusia pertama yang Allah pakaikan baju nanti di mahsyar Pak. Manusia pertama, karena Nabi Ibrahim kan ketika dilempar Numrud itu ke api itu ditelanjangi Pak sama Numrud ya, yang sebagaimana yang saya ketahui ya. Maka Allah ganti nanti di hari kiamat menjadi orang pertama dipakaikan baju ya, dimuliakan. Nabi Ibrahim nggak bisa, sana ke Nabi Musa juga nggak bisa, ke Nabi Isa nggak bisa. Padahal Nabi Musa Nabi yang diajak bicara langsung sama Allah ya, Nabi Muhammad juga. Akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW
Dan Nabi Muhammad enggak tiba-tiba minta, dia sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud ya, memohon kepada Allah supaya disegerakan. Ini baru disegerakan ya, karena manusia kita juga ngantri di busway 2 jam capek ya Pak. Ini buat tahun ya, puluhan ribu tahun. Kemudian apa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud memuji Allah yang kita dengan pujian yang belum pernah diajarkan ya. Maksudnya hanya pujian yang banyak, kemudian diperkenankan sama Allah memberikan syafaatul uzma. Kemudian setelah itu ditimbang amal soleh kita di mizan ya, di 2 timbangan yang memiliki 2 daun telinga. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian habis itu ditimbang, setelah ditimbang kita meniti sirat ya, jembatan yang membentang di atas neraka ya, yang lebih tipis daripada rambut ya, kemudian lebih tajam daripada pedang, dan tidak ada lampu Pak, gelap ya, kecuali orang beriman dikasih cahaya nanti bisa ya. Orang-orang munafik itu lampu mereka padam ya. Kemudian nanti kalau bisa nyebrang di atas sirat itu ada kalail, besi-besi pengait yang siap menyambar ya, menyambar besi-besi tajam itu kan. Kemudian sampai selesai sirat, yang selamat nggak masuk surga dulu ada kontoroh namanya ya, di kontoroh itu di jembatan juga, kemudian di kisos ya, sesama kezaliman sesama kita, sampai akhirnya bagi yang hatinya sudah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Dan artian masih panjang ya Pak ya, masih panjang. Kita alhamdulillah Allah berikan kepada kita usia, mudah-mudahan usia kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita saling memotivasi ya Pak di dalam kebaikan. Allahu a'lam. Itu mungkin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Yang terpenting sebelum kita tutup bahwa yang disampaikan yang perlu kita ingat adalah yang tadi 3 awal pokok tadi, landasan pokok itu amal ya Ustaz ya. Iya. Adalah kesiapan kita untuk ditanya siapa Tuhan kita, kemudian siapa Rasul kita, Nabi kita, dan apa agama kita itu. Ya ini 3 hal pokok itu untuk membantu kita untuk mempelajari agama dengan lebih semangat. Yang tadi yang Ustaz sampaikan ada 4 hal tadi adalah ilmu, ya insya Allah majlis ini adalah Ustaz kita untuk menimba ilmu, sampai kita belajar juga di sekarang ada YouTube sudah banyak ya kan, kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian kalau pesannya Ustaz Abdul Somad itu Ustaz, jadi sekarang kan Ustaz dari sisi apa namanya ilmu Al-Quran ada almarhum Syekh Al-Jabir gitu kan, ada Dr. Faisal Amir Faisal apa namanya, dan yang lain-lainnya. Kemudian dari sisi kajian hadis ada yang Ustaz yang sudah itu Ustaz ya, yang di alumnus dari Malaysia itu. Kemudian dari sisi kajian hadis ada dari Hidayat juga ada Al-Quran. Kemudian di sisi hadis ada Abdul Somad, ada sekarang Ustaz Gus Bahar gitu kan. Kemudian yang lain-lainnya. Nah itu semua kata Abdul Somad, kalau itu semua diramu semua, insya Allah sudah lengkap sebetulnya. Sudah lengkap itu beragama ideal dari diramu, kemudian diamalkan. Tadi saya bilang ilmu, kemudian beramal. Jadi kita amalkan dulu buat diri sendiri dulu saja. Baru berdakwah ya, kalau kita nggak bisa seperti Ustaz ini di masyarakat ya, kita paling tidak minimal di keluarga kita kan gitu ya. Baru terakhir kita bersabar ya Ustaz ya, dari bersabar artinya Rasulullah aja yang diutus oleh Allah ternyata di kaumnya tidak diterima ya, padahal itu adalah kebenaran. Itu yang poin pokok tadi, berilmu, beramal, berdakwah, kemudian bersabar. Itu Ustaz ya. Mungkin di doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyakirin wa yukafu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita